Kalau pernah dengar nama tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini ulama yang sangat masyhur. Orang ini sangat tampan, sangat pemberani, ya, sangat kaya raya, sangat pintar. Rujukannya ulama di masa itu di Irak. Abdullah bin Mubarak ini bersahabat dekat dengan seorang yang lain namanya Fudail bin Iyad. Ini mantan preman, perampok jalan, taubat, kemudian bersahabatlah mereka. Abdullah bin Mubarak menerima Fudail bin Iyad sebagai sahabatnya dan dia mengatakan pada Fudail ada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dia bertaubat dan betul-betul bukan main-main gitu. Dari preman, dari perampok jalan tiba-tiba menjadi ulama muslimin. Hafal Al-Quran, belajar agama dan jadi rujukan umat Islam. Salah satu yang mereka buat berdua ini unik gitu. Mereka sepakat ini Abdullah bin Mubarak sama Fudail bin Iyad untuk janjian sholat subuh ketemu di satu tempat. Misalnya teman-teman kalau di Palembang ini ketemu di satu masjid, contoh saja ini, maaf kalau namanya sama, cuman saya memang kasih contoh. Masjid Al-Ikhlas misalnya, ya. Kita ketemu ya di Masjid Al-Ikhlas. Ini di kisahnya tidak ada nama Masjid Al-Ikhlas ya. Saya cuma datangkan contoh. Misal contoh kita sholat subuh di Al-Ikhlas ya. Duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Nanti Isya kita ketemu di Masjid Al-Amin misalnya. Nah begitulah. Mereka janjian begitu. Subuh sholat sama-sama. Terus mereka nyebar aktivitas biasa. Duhur, asar, maghrib sholat. Abdullah bin Mubarak sholat di satu masjid yang mereka sudah sepakati. Yang Fudail tidak akan sholat di situ. Dan Fudail sholat di masjid. Duhur, asar, maghrib yang tidak ada Abdullah bin Mubarak. Isya mereka ketemu. Apa yang mereka lakukan teman-teman? Nanti kalau Isya mereka ketemu lalu mereka saling menceritakan pengalamannya di 3 sholat itu. Jadi kalau misalnya tadi duhur, Abdullah bin Mubarak temukan ada orang lama sekali berdoa di masjid. Dia datang tanya, kamu berdoa apa? Apa yang memotivasi kamu? Kenapa kau mau berdoa lama? Gitu. Baru diambil pelajaran. Misalnya Fudail melihat ada orang baca Quran. Didatangi sama Fudail. Kenapa kau baca Quran? Dia sudah tahu sebenarnya keutamaan. Tapi dia tanya, kenapa? Oh karena saya mau dapat pahala ini, pahala itu. Apa yang membuat kau bisa istiqomah? Oh karena ini, karena itu. Mereka ambil itu, duhur, asar, maghrib, pengalamannya hanya habis sholat saja. Isya mereka saling berbagi kisah. Tadi ada gini loh, tadi ada ini loh. Untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah. Satu waktu teman-teman sekalian, Abdullah bin Mubarak ini pergi ke Mekah, umroh. Fudail bin Iyad temannya tinggal di Irak, nggak pergi umroh. Kata Abdullah bin Mubarak dalam kisah yang nyata ini, dia bilang saya masuk pakai ihram di tempat tawaf dekat Ka'bah. Waktu itu ternyata Mekah lagi ditimpa musim peceklik. Kering sekali. Sampai beliau mengatakan termasuk dalam sejarah mungkin pertama kali terjadi sumur Zam-Zam di masa itu kering, itu di masa itu. Karena panasnya. Kata Abdullah bin Mubarak, Imam Haram berteriak-teriak mengangkat suara, hai muslimin, ayo kita salat istisqa, ayo kita salat istisqa, as-salatul jami'. Dipanggil mereka. Kumpullah orang-orang, salat. Kata Abdullah bin Mubarak, saya ikut salat. Saya ikut sholat. Setelah saya ikut sholat, seperti sholat istisqa, imamnya balik, menghadap kepada makmum, memindahkan surbannya dari pundak kanan pundak kiri seperti sunnah Nabi. Kemudian mulailah dia mengingatkan orang agar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita kata Abdullah bin Mubarak, uniknya seperti sholat kami dan doa kami belum diterima sama Allah. Tetap panas. Biasanya kalau diterima itu minimal mendung. Dan maksimalnya turun hujan. Karena sholat istisqa, minta turun hujan. Kata Abdullah, tiba-tiba mata saya tertuju ke satu pintu Masjidil Haram. Di sana ada satu orang berkulit hitam pekat. Masuk, jadi kalau kita gambarkan misalnya, maaf ini gambar saja. Handphone ini adalah Ka'bah. Orang lagi kumpul sholat di sini istisqa. Orang itu datang ke sudut lain yang tidak ikut sholat. Kata Mubarak, ada satu orang berkulit hitam datang, dia cari sudut Ka'bah yang tidak ada orang kumpul, lalu dia sholat 2 rakaat. Dan saya memperhatikan sholatnya. Kata beliau Mubarak, demi Allah saya belum pernah lihat sholat seindah itu sebelumnya. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam semua dengan tumak nina. Ketentraman luar biasa. Tenang sekali. Setelah selesai sholat, kata beliau Mubarak, orang itu angkat tangan sambil mengatakan begini. Ya. As'aluka Rabbi an tunazzil alaihim matara. Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu turunkan hujan buat mereka itu. Orang kulit hitam itu berdoa begitu.
Abdullah bin Mubarak ini karena dia penasaran, dia perhatikan, dia mendekat dan dia dengar itu. Tiba-tiba kata Abdullah bin Mubarak terjadi keajaiban dan luar biasa, mendung, turun hujan deras. Orang-orang yang hadir situ pikir mungkin karena sholat istisqa mereka. Tapi kata Abdullah, saya yakin bukan. Pasti karena orang ini. Orang ini subhanallah selesai hujan turun, dia tutup doanya, dia pergi. Abdullah bin Mubarak ikutin. Lorong demi lorong di Mekah diikutin 1, 2, 3 sampai tiba di satu rumah. Di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Ada satu rumah besar, orang ini masuk ke dalam. Di depan pintu ada satu orang lagi berkulit hitam tapi badannya lebih besar. Lalu Abdullah bin Mubarak ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab waalaikumsalam. Kata Abdullah, saya ingin tanya, ini rumah siapa? Kata orang yang kulit hitam di depan pintu itu, ini rumah saya. Pemilik rumahnya. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, kalau tadi yang baru masuk itu siapa? Kata Abdullah bin Mubarak, itu salah satu budak saya. Masa dulu ada budak ya, diperjualbelikan. Maka Abdullah bin Mubarak penasaran. Lalu Abdullah mengatakan, saya boleh nggak saya tanya? Bagaimana amalnya orang ini? Bagaimana ibadahnya? Kata majikannya yang punya rumah itu, jangan Anda tanyakan ibadahnya orang ini. Di pagi hari sampai menjelang malam, maghrib sampai sore, itu dia kasih hak saya sebagai majikannya. Tidak pernah menolak apapun yang saya suruh, baik sekali. Dan malam hari dia berikan hak Tuhannya. Selalu sholat malam, ibadah kepada Allah. Dan ada yang unik kata tuan rumahnya itu. Kalau saya kasih gaji dia 2 dirham. Ya, kalau kita mungkin 10.000 rupiah ya. 2 dirham atau mungkin 20.000 rupiah. Dia makan setengahnya, kebutuhan dia, setengahnya disedekahkan. Anggap kalau kita punya gaji 1 juta, 500.000 disedekah, 500.000 dipakai. Ini sedekah setengah harta. Orang miskin, orang susah ini. Kan itu. Apa-apa, kata Abdullah bin Mubarak, pantas dia begitu. Kata yang punya rumah, kenapa kau berkata begitu? Dia bilang tidak apa-apa. Boleh enggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, jangan, saya enggak jual. Orang ini banyak berkahnya. Karena orang ini berkah, doanya mustajab dan segala macam gitu. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, saya Abdullah bin Mubarak. Waktu itu nama beliau terkenal sekali. Cuma belum ada kamera jadi nggak dikenal mukanya. Yang punya rumah ini bilang, apakah anda Abdullah bin Mubarak yang dari Irak? Kata dia, iya, saya dia. Kata majikannya, kalau gitu saya jual buat anda, silahkan. Dibelilah. Nah, Abdullah bin Mubarak beli budak ini teman-teman, tujuannya untuk dibawa ke Irak. Mau dipertemukan sama temannya Fudail bin Iyad. Lihat nih, ada orang yang cuma berdoa tiba-tiba turun hujan. Saya sama kau nggak ada apa-apanya nih ibadahnya. Begitu. Karena memang mereka dari tadi kan cari orang yang lebih baik ibadahnya. Mereka cerita pergilah mereka. Di tengah jalan masa itu orang pakai unta, istirahat di padang pasir gitu kan. Waktu lagi istirahat menuju ke Irak, tiba-tiba Abdullah bin Mubarak suruh orang itu, budak itu istirahat sama dia. Kemudian budak itu bertanya, wahai tuan, kita mau kemana? Abdullah bin Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kamu panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Orang itu kaget. Dia bilang, kenapa anda berkata begitu? Anda kan membeli saya budak anda. Dia bilang, tidak, kamu tuan saya. Lalu Abdullah bin Mubarak ceritakan, kamu tahu kenapa saya beli kamu? Dia bilang, tidak. Saya tadi hadir di Masjidil Haram. Ya, waktu sholat istisqa. Dan saya melihat kamu sholat. Saya yakin sekali hujan turun karena doa kamu, bukan karena doa orang-orang. Karena saya hadir tadi habis sholat, habis berdoa, tidak mendung. Tapi begitu kamu berdoa turun hujan. Maka orang itu mengatakan, apakah anda menyaksikan itu? Dia bilang iya. Kata budak itu apa? Kalau gitu izinkan saya tuan sholat 2 rakaat. Abdullah bin Mubarak berpikir sholat 2 rakaat seperti tadi ini keajaiban. Oh silakan. Kata Abdullah bin Mubarak, dia pun sholat 2 rakaat dan jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang ini. Sama tadi, tumak nina, takbir, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, semua sempurna. Setelah itu dia angkat tangan ke langit, dia cuma ucapkan kata-kata begini, Al-ana ya Rob, sekarang hai Tuhanku. Sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak cek, meninggal orang itu. Dikubur, setelah dikubur dia pulang ke Irak. Lalu dia bilang sama Fudail bin Iyad, hai Fudail, ceritanya begini, diceritakan sama dia. Kemudian di akhir kisah, dia buka, dia bilang kemungkinan si budak ini, dia mengatakan kepada Allah dalam sholatnya, ini tebakannya Abdullah bin Mubarak. Dia bilang kemungkinan si budak ini berdoa, setelah ketahuan kalau doa dia mustajab, dan kena doa dia hujan turun di dekat Ka'bah, di Mekah, maka dia bilang, ya Allah, kalau seandainya setelah ketahuan doa saya itu diijabah, saya jadi riya, setelahnya ibadah-ibadah saya, wafatkan saya.
Tapi kalau setelahnya saya tetap bisa ikhlas, hidupkan saya. Makanya dia bilang sekarang, hai Tuhanku. Maka dia pun meninggal dunia. Coba lihat teman-teman sekalian, bagaimana mereka punya semangat untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah mereka. Mengejar yang terbaik. Jangan teman-teman sekalian merasa puas dengan derajat yang paling rendah di surga. Walaupun yang paling rendah dalam hadis yang sahih disebutkan adalah lebih baik 10 kali lipat dari yang dimiliki raja terkayanya dunia. Tetapi kalau kita bisa dapat surga Firdaus yang tertinggi, kenapa tidak? Kalau kita bisa dapat fasilitas yang lebih baik, kenapa tidak? Begitu juga saya tutup teman-teman sekalian dengan mati. Mati ini penutupan bahasan kita ya. Sampai mati pun kita disuruh kejar yang terbaik. Pernah dengar mati syahid? Ya. Mati pun. Jangan mati biasa. Mati syahid. Mati yang terbaik. Sehingga husnul khatimah. Umar bin Khattab dinukil dalam sebuah kisah teman-teman sekalian. Setelah kerajaannya meluas, beliau berkuasa dari tahun 13 setelah Abu Bakar meninggal sampai 23. 10 tahun beliau jadi raja. Dan di masa itu luar biasa. Sebagian besar wilayah Romawi, negeri Syam takluk. Sebagian besar wilayah Persia takluk. Sebagian besar wilayah Afrika Utara, Mesir takluk. Jadi Islam itu hampir menguasai seperempat dunia pada masa itu. Lalu Umar bin Khattab berdoa begini di Madinah. Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid dan di kota Rasulmu. Dua kematian mulia dikejar sama dia. Mati syahid dan mati di kota Madinah. Kalau mati syahid nanti kita akan sebutkan keutamanya. Mati di kota Madinah ini punya keutamaan ya. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah, matilah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang sabar dengan sulitnya hidup di Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan banyak keutamaan kota Madinah, mungkin tidak bisa kita sebutkan semua, tapi ini keutamaan tersendiri. Kata Hafsah, anak Umar bin Khattab, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, wahai ayahku, Anda minta mati syahid, sementara Anda tidak ikut berperang. Dan Anda minta mati syahid di kota Madinah, sementara Madinah lagi aman. Waktu itu Madinah sangat disegani. Satu dunia mensegani pada saat itu. Sulit, bisa dikatakan kata ulama, tidak akan ada serangan ke Madinah di masa Umar. Karena kekuatan pasukan muslimin. Maka kata Umar apa? Ya'ti bihallahu insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Yang penting saya minta dulu. Yang penting saya semangat dulu. Nah gitu. Apa yang terjadi? Betul-betul Allah datangkan Abu Lu'lu al-Majusi menusuk Umar bin Khattab di Madinah. Dia pura-pura masuk Islam lalu dia munafik. Dia tusuk Umar lalu Umar meninggal. Akhirnya betul-betul meninggal mati syahid di kota Nabi SAW. Terkumpul dua kematian baik sekaligus. Itu luar biasa. Ya, bagaimana Nabi SAW pada saat melepaskan pasukan? Beliau mengatakan apa? Qumu ila jannati rabbikum. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Ayo bangkit sekarang, kejar surga Tuhan kalian yang seluas langit dan bumi. Disuruh mati syahid. Disuruh mati. Itu kan berkorban. Ini yang terbaik dalam Islam. Dan memang kita dianggap itu adalah mati yang mulia, ya, mati yang terbaik. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man talaba syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Dan siapa yang betul-betul berharap mati syahid, maka Allah akan berikan dia ya pahala mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang masalah mati syahid ini dengan berbagai macam ya keutamaan ya. Keutamanya seperti kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid itu akan mendapatkan keutamaan. Dia akan diampuni awal darahnya tumpah, dia akan bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, ya tidak akan dikena fitnah kubur ya. Kemudian Nabi SAW contohkan mereka tidak dimandikan lagi jenazahnya, dan juga mereka termasuk orang-orang yang pertama-tama melewati sirat nanti ya, masuk surga tanpa hisab. Dan mereka juga termasuk orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Jenazahnya tidak dimandikan, ya boleh untuk tidak disolati, tidak ditanya lagi oleh malaikat mungkar nakir di kuburan, ya. Kemudian mereka akan diampuni awal darahnya tertumpah, diperlihatkan tempatnya di surga, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid. Begitulah teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana Islam datang menyuruh kita penganutnya ini menjadi orang yang terbaik. Jadi mulai sekarang bagaimana kita coba membangun ya semangat kita
berkreasi, berkreatif ya, inovatif untuk mengejar yang terbaik selama dia dibolehkan dalam agama, tidak melanggar peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan-peraturan juga yang diterapkan oleh pemerintah setempat kita, maka itu akan menjadi bagian daripada agama kita. Allahu a'lam.